FIVI ini ya. Sejak masih kuliah sudah khusus nih. Karena waktu itu kita kuliah daring, dia ngikutin kuliah saya sambil jalan di Banyuwangi dari ruang ke ruang, nunjukin pantai gitu ya. Jadi bisa dipertanyakan ke Mas Khairul Hafifi sendiri, mengapa ya kemarahan itu muncul? Ya, karena sebetulnya seperti tadi, pengalaman hidup saya ya kadang marah dengan situasi itu. Ya, tapi di sela-sela itu pasti ada muncul yang tadi ya, kesadaran. Mengapa Anda merasa tidak beruntung gitu. Dan saya yakin dalam kehidupan 43 tahun itu memang ada pasang surut. Ya, kalau itu traumatik, ada traumatik yang mestinya nggak seluruh sepanjang 42 tahun itu traumatik kan. Langsung teringat ada suatu style dalam dunia sastra yang sempat berkembang itu yang disebut harus kesadaran ya, stream of consciousness, yang dipelopori oleh orang-orang kalau di dunia barat oleh Virginia Woolf, James Joyce dan lain-lain. Di Prancis Jean Genet yang menulis ngawur itu karena mengikuti arus apa yang muncul di dalam pikiran gitu kan, itu diikuti saja gitu karena pikiran tidak selesai. Isinya tentu saja ada, bahkan ada sudah membuat buku yang bahasanya sama juga ternyata gitu ya, strukturnya secara sintaksis, secara apa tuh memang menurut saya berantakan. Nanti kalau ini berlanjut saya kira bagaimanapun perlu editor ya membantu menahi penulisan karena sebenarnya agak parah dari sudut tulisan. Jika esoro kalaban pula kinyong ada betul. KPAI juga tidak menyelesaikan gitu. Dan di karya ini dengan Mas Arum ini sebetulnya yang menarik adalah mungkin Mas Arum tidak akan juga sembuh, nggak mungkin juga sembuh gitu. Tapi justru yang terjadi karena dia terus memantau perkembangan ini dari sisi seni, dari sisi teater, maka perubahan atau transformasi positif yang dialami seseorang setelah berjuang mengalami trauma ini sebetulnya tidak perlu lagi dinarasikan sebagai bahasa-bahasa slogan saja. Rasanya kok telunjuk jari hanya diarahkan soal kekerasan segala macam hanya diarahkan pada skup keluarga antara spontanitas dan penataan, terus-menerus membuatkan mandir antara itu. Kalau istilah filosofisnya itu antara unsur Dionisian dan Apollinian gitu, antara Dionysus yang Apollo, Dionysus yang mabok yang gila yang spontan, dan Apollo yang penata. Coba rumus komunikasi. Ini adalah karena ini kan sangat berbeda, di mana penguji 9 penguji nanti akan dilibatkan di dalam ranah akor ya, gitu. Dan saya ingin penjelasan lebih teknis ya atas keterlibatan penguji itu. Kreasi, refleksi, maupun akhirnya sebagai estetika chaos, dan itu memang yang menarik saya pada akhirnya estetika chaos itu. Tapi juga tadi diungkapkan bentuk juga yang akan dilakukan itu seperti apa. Di situ ada rekonstruksi, ada copy paste, ada representasi, dan menurut saya itu makin jelas. Dan saya sangat
apresiasi ya tentang proses yang sudah Anda jalani itu. Penulisan sendiri juga makin rapi, makin berbentuk gitu, dan itu oke. Tapi kembali ke soal estetika chaos itu, saya ingin memperjelas saja. Memang istilah estetika sekarang dipakai suka-suka sih ya, tergantung dalam perspektif apapun gitu kan ya. Dan ini menarik buat saya, estetika chaos. Hanya kalau dari sisi filsafat itu, istilah chaos biasanya disandingkan dengan kosmos, dengan penataan gitu. Dan memang ada maksudnya tidak berhenti di chaos, tapi dari chaos itu bagaimana menata ulang kehidupan Anda, kira-kira seperti itu ya. Bahkan menata masa depan gitu. Dan di situ lawannya chaos adalah kosmos dalam arti katarsis barangkali itu ya. Itu masuk akal sih. Nah, tapi artinya di situ mengandaikan akan terjadi transformasi, entah sejak dalam prosesnya maupun di dalam pertunjukan itu sendiri nanti gitu. Iya, mulai itu ada kaitannya dengan bahwa dari tulisan Anda, itu juga dari presentasi Anda, itu tuh proses healing personal itu diharap bahkan menjadi sosial juga gitu, sedikit bergema pada level sosial. Itu sebenarnya luar biasa kalau berhasil ya. Karena biasanya orang sulit mengkatarsis diri, bahkan berupaya mengenali kekacauan dirinya untuk mendapatkan diri, kosmos dirinya yang otentik gitu tuh kan. Biasanya orang susah, dan orang ya hidup dengan stereotip aja sih itu, dan aman ya. Nah, Anda itu dalam hal itu dahsyat sih, masuk ke borok-borok Anda sendiri gitu, tapi mencoba menata untuk menemukan otentisitas kosmos Anda sendiri. Pepelajar tengah tunggu langit. Jadi Anda menggunakan self-diagnose, self-therapy melalui seni ya, seni pertunjukan. Bagus nih, memang progres yang luar biasa di bidang seni itu sendiri. Tapi kenapa Anda menyebut karya Anda itu non-seni? Maksudnya, atau pasca seni? Memang secara umum, bersama dengan begitu banyak munculnya istilah pasca ya gitu ya, post history, post tradisi, post estetik. Memang ada secara garis besar ada pergeseran gitu. Apalagi ketika seni menjadi aktivitas, menjadi tindakan-tindakan, ada pergeseran dari seni sebagai produk ke seni sebagai proses. Tapi itu di banyak bidang lain juga sama, dari sistem ke proses. Gitu. Saya menulis buku post tradisi, di situ kebudayaan juga dilihat bukan lagi sebagai sistem, tapi sebagai proses yang hidup. Jadi satu jalur kira-kira apa yang Anda lakukan.